Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Roni berjumpa lagi ya untuk fisika dasar 1 terkait dengan persoalan besaran dan satuan. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ya, bentar. Ya. Kelompok besaran yang memiliki dimensi sama ya, yang memiliki dimensi sama ya adalah, saya ulangi lagi ya, kelompok besaran yang memiliki dimensi sama adalah bahwa besaran pokok itu ada 7 kalau Anda masih ingat ya, ada S, ada M, ada P, ada J, ada I, ada W, dan ada A. Nah, terkait dengan apa yang menjadi persoalan di sini, itu nampaknya adalah besaran dari massa itu satuannya kilogram ya. Kemudian dimensinya adalah M. Nah, biasanya dimensi itu dituliskan dalam tanda kurung kurawal seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini mekanis, itu biasanya dalam ini ya ada panjang itu satuannya meter yang SI. Kemudian dimensinya adalah L besar ya. Kemudian yang berikutnya ada waktu ya. Waktu itu adalah sekon satuannya atau detik. Ini dimensinya adalah T besar atau time. Jadi sebenarnya bahwa dimensi itu mewakili dari nama besaran ya. Jadi ada suhu ya, temperatur yaitu pakainya satuannya Kelvin, J adalah jumlah zat, mol, I adalah intensitas cahaya, A adalah kuat arus. Nah, karena persoalannya ini ya mekanika ya, gaya, tekanan dan sebagainya, maka cukup saya tahu ini saja ya, yaitu besaran massa, besaran panjang, dan waktu ya. Yang lainnya tolong menjadi tugas Anda ya. J itu satuannya dan dimensinya apa, tadi sudah ya. I satuannya dan dimensinya apa, A kuat arus satuan dan dimensinya apa ya. Saya hanya fokus ke sini, yaitu dimensi M, L, dan T. Kita lihat satu persatu. Gaya ya, gaya itu kalau kita rumuskan adalah F, yaitu hasil perkalian antara massa dan percepatan. Sehingga dengan demikian massa itu adalah satuannya kilogram ya. Kemudian percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita tuliskan dimensinya, kilogram adalah massa ya. Kemudian L adalah panjang ya. Ini T ya, sekon adalah T minus 2 ya. Itu untuk gaya. Lah tekanan itu adalah satuannya ya. Jadi saya biasanya menulisnya adalah P, pressure, itu hasil bagi antara gaya per satuan luas. Jadi tidak mungkin gaya dan tekanan itu dimensinya sama. Wong ini F dibagi A. Tapi supaya Anda tahu ya, berarti Newton per meter per segi ya. Newton ini ya, kilogram, meter ini besar, dimensinya adalah M, L, T minus 2 ya kan, dibagi dengan luas ya. Luas berarti L pangkat 2. Nah, kalau dengan demikian
maka tekanan adalah dimensinya M ya, kemudian L minus 1. Kenapa? Karena ini L dibagi L kuadrat, kan ini minus 1, kemudian T minus 2. Jadi tidak mungkin ya, cuma kita buktikan saja ya bahwa ini adalah dimensi dari gaya, kemudian yang ini adalah dari tekanan. Kemudian yang berikutnya, gaya sudah, tinggal daya. Ini juga jelas ya, tidak mungkin sama. Daya itu kalau saya tuliskan power, rumusnya W per T. W itu kerja itu gaya kalikan dengan jarak ya, dibagi dengan waktu ya. Jadi kalau saya tuliskan ya, ini gaya kan sudah ada ini ya, kilogram meter per sekon kuadrat ya, dikalikan dengan jarak itu berarti M ya, dibagi dengan waktu ya, detik, maka ketemunya adalah kilogram ya, ini coret meter kuadrat kalikan S pangkat minus 3. Nah kemudian berarti apa dimensinya dari daya? Adalah M ya, massa, kemudian meter kuadrat adalah L kuadrat, kemudian T itu S minus 3. Jadi jelas ya, ini tidak sama ya, gaya dan daya. Kemudian yang berikutnya adalah energi dan daya ya. Energi itu tadi satuannya adalah joule ya, joule ya, energi satuannya joule, sedangkan daya itu satuannya adalah joule per detik. Jadi W itu adalah energi ya, atau MGH tadi, bisa MGH, bisa juga W ini adalah ini ya, W F kali S. Jelas ya, berarti energi dan daya itu tidak sama dimensinya ya. Kenapa? Karena energi itu adalah W ya, sedangkan daya adalah P. Berarti jelas ya, tidak mungkin sama gitu kan. Yang berikutnya adalah momentum dan daya. Momentum, daya sudah ya, ini daya sudah ya, ini ya. Kemudian momentum. Momentum itu kan apa sih? Rumusnya adalah P ya, sama dengan M kali kecepatan. Berarti satuannya kilogram meter per sekon. Oleh karena itu dimensinya momentum itu adalah M ya, M besar ya tentunya, M, kemudian L, T minus 1. T minus 1, T minus 1. Nah ini saya coret ya, ini nih T minus 1 ya. Ini satuan dimensi dari momentum. Daya jelas ya, ini daya sudah M L kuadrat kali S pangkat minus 3. Kalau ini ya, bukan S ini tapi T maksudnya ya, sekon, mohon maaf ya, saya hapus, ini bukan ya, saya hapus ya, ntar kalau keliru ini adalah T minus 3, mohon maaf sekali teman-teman mahasiswa ya. Jadi daya itu M kalikan L kuadrat kalikan T minus 3. Berarti beda ya dengan ini ya.
Nah, berarti kalau semuanya sudah disilang, jawabannya adalah E. Momentum sudah ini, kemudian kita impuls, kita buktikan. Impuls itu rumusnya adalah F kalikan dengan delta T. Gaya kalikan dengan waktu. Nah, gaya adalah kilogram, ini sudah ada, kilogram meter per sekon kuadrat kalikan dengan waktu, ya, waktu, ya, bentar ya, kalikan dengan waktu. Waktu itu adalah S, ya. Maka jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah satuannya kilogram meter, ya. Ini coret ya, ini minus 1 kilogram meter per sekon. Nah, kita bikin dimensinya, ya, kita bikin dimensinya. Kilogram berarti M besar, kemudian meter adalah L besar, kemudian waktu, ya, adalah T minus 1, ya, karena S minus 1, ya. Jadi terbukti bahwa impuls itu dimensinya sama dengan momentum, ya, sama-sama M L T minus 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.